Ya, Indonesia adalah salah satu dari anggota Organisasi Perdagangan Dunia WTO yang dibentuk tahun 94. Dan salah satu perjanjiannya itu adalah ada satu kesepakatan yang disebut sebagai TRIPS atau kesepakatan perjanjian hak atas kekayaan intelektual yang terkait dengan haki, terkait dengan perdagangan. Dan sebagai anggota WTO, maka Indonesia juga harus mengikuti semua perjanjian-perjanjian yang ada di dalamnya itu. Termasuk diantaranya adalah menyusun satu undang-undang haki, seperangkat peraturan di bidang haki yang sudah dimaktubkan di dalam perjanjian itu. Salah satu undang-undangnya itu adalah Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman. Dan perlindungan undang-undang PVT atau undang-undang haki secara keseluruhan itu adalah undang-undang yang difokuskan pada industri, masalah-masalah perdagangan dan industri, sehingga memang mengabaikan pengetahuan-pengetahuan yang sudah dimiliki oleh petani dan juga model-model haki yang ada, model-model perlindungan di masyarakat, seperti misalnya kalau di undang-undang haki yang ala WTO itu mengandalkan mendasarkan atas perlindungan individu, sementara para petani di manapun itu dia lebih berdasarkan atas hak-hak komunal. Artinya ada kepemilikan, tetapi kepemilikan itu tidak dimiliki oleh individu tetapi oleh masyarakat, di mana semua orang bisa menggunakannya dan memperbanyak pengetahuan itu sendiri dan juga mengembangkannya. Kemudian diturunkan lagi menjadi undang-undang nasional tadi. Tentu saja perusahaan. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan di seluruh dunia, terutama perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri kehidupan, yaitu perusahaan benih, perusahaan pertanian yang bergerak seperti pupuk, pestisida, itu adalah perusahaan yang sangat diuntungkan. Kenapa? Karena selama ini merekalah yang pemilik paten-paten atas benih-benih yang semuanya tersedia di seluruh dunia, dari mulai benih-benih hibrida dan juga benih-benih transgenik. Dan karena mereka yang memiliki dan mereka yang kemudian menjadi penyedia supplier dari seluruh bibit, kemudian pupuk, pestisida, maka mereka yang akan paling diuntungkan. Dan operasi mereka itu tidak terbatas dari satu negara, tetapi seluruh dunia. Perlu diketahui bahwa perusahaan-perusahaan itulah yang sangat menguasai. Mereka menguasai pasar distribusi jagung, sekitar 80% ya, dari sedikit perusahaan. Kemudian mereka menguasai benih, dari mulai mereka juga menguasai teknologinya, mereka menguasai pestisida, mereka memproduksi satu paket input pertanian itu dalam satu perusahaan. Jadi ketika satu benih dimiliki oleh PVT-nya atau dimiliki patennya oleh sebuah perusahaan, itu sebenarnya itu disitulah hak-hak petani itu diabaikan. Kenapa? Karena perusahaan benih itu tidak memproduksi benih berdasarkan apa yang tidak ada sebelumnya. Mereka memproduksi hal-hal yang sebenarnya, pengetahuan yang sebenarnya sudah dimiliki oleh para petani. Seperti misalnya membenihkan jagung, itu adalah pengetahuan umum yang dimiliki oleh hampir semua petani di dunia yang memproduksi jagung. Apalagi jagung juga berasal dari Meksiko. Jadi sebenarnya kalau mereka mau mempatenkan satu pembenihan, metode pembenihan atau mendaftarkan hak atas varietasnya, maka mereka sebenarnya harus membayar sesuatu kepada, mengembalikannya kepada petani. Tetapi yang terjadi adalah mereka mengambil pengetahuannya, mereka mengambil benihnya, dan kemudian mereka mengirimkannya ke Indonesia, ke Brasil, ke negara-negara lain produksi jagung dengan memberikan harga lebih, dengan menguasai pengetahuannya, dengan menjual ada royaltinya, entah itu berbentuk PVT atau berbentuk paten. Dan perusahaan-perusahaan itu juga beroperasi di Indonesia seperti Monsanto, Pioneer, kemudian DuPont, Cargill. Mereka adalah perusahaan-perusahaan multinasional yang tidak hanya beroperasi di Indonesia tapi juga di Brasil, di Meksiko, di Kanada.
misalnya kasus di Argentina, di mana petani-petani pada awalnya itu disediakan benihnya oleh perusahaan. Mereka membelinya dari perusahaan dan mereka dibiarkan untuk menanam kembali benih-benih itu. Ketika kemudian petani sudah tergantung, kemudian perusahaan melakukan kayak inspeksi di lahan-lahan petani, dan apabila petani itu tidak membayar atas apa yang sudah digunakan, mereka kemudian didenda atau dilaporkan ke polisi gitu. Oke. Lebih jauh lagi, setelah itu seberapa besar sebetulnya berkuasanya perusahaan-perusahaan tersebut terhadap hajat hidup orang banyak? Pertama, mereka tidak hanya memiliki 1-2 benih yang kita makan seperti jagung, kedelai, atau tanaman-tanaman lain seperti kapas, tomat dan lain-lain, tetapi mereka saat ini seperti perusahaan Syngenta di masa depan itu bisa lebih buruk lagi situasinya. Seperti misalnya perusahaan Syngenta itu sekarang itu memiliki ribuan paten atas beras, dan perlu diketahui beras adalah salah satu makanan pokok di Indonesia, tidak hanya di Indonesia tapi juga di Cina dan India, sehingga sektor pertanian itu akan semakin buruk karena, dan juga kehidupan petani karena mereka harus tergantung terus-menerus dengan benih, tidak hanya jagung tetapi juga sekarang bisa ke beras, ke kedelai dan lain-lain. Di masa depan kondisinya bisa semakin memburuk, tidak hanya di sektor perbenihan di mana pengetahuan itu dikuasai, tetapi juga di sektor pertanian secara keseluruhan. Kondisi petani dan juga sektor pertanian itu akan semakin memburuk di negara-negara berkembang. Ya, karena pertama pengetahuannya mereka sudah dikuasai. Kemudian yang kedua, hal yang paling mendasar dari sektor pertanian itu adalah bibit atau benih. Nah, kalau satu benda yang kelihatannya kecil itu dikuasai, maka sebenarnya kita sudah tidak memproduksi sektor pertanian lagi, karena sebenarnya ketika pertanian itu diproduksi, produksi itu milik perusahaan-perusahaan. Di masa depan sektor pertanian itu akan semakin memburuk. Tidak hanya sektor pertanian seperti yang tadi saya contohkan di produksi jagung, beras dan kedelai, tetapi di masa depan itu justru akan semakin memburuk karena penguasaan perusahaan itu tidak hanya pada sektor benih tapi juga distribusi dan juga modal, pengetahuan dan lain-lain, sehingga mereka sebenarnya tidak hanya menguasai sektor pertanian tetapi juga seluruh kehidupan kita.